Selamat pagi Sobat Investor. Bagaimana kabar portofolio Anda pada perdagangan kemarin? Semoga selalu semangat untuk mencari cuan. Ini menjadi sebuah kabar gembira bagi Sobat Investor karena suasana yang kondusif telah memberikan sentimen yang positif bagi IHSG pada perdagangan Selasa 2 September kemarin, di mana indeks tumbuh 65,52 poin atau 0,85% ke level 7.801,58. Menariknya, emiten-emiten emas mayoritas mengalami kenaikan cukup signifikan, dipimpin oleh ANTM yang naik 8,44%, ada pula BRMS naik 10,29%, ada pula juga HRTA, AMMN, MDKA, hingga PSAB yang terapresiasi pada perdagangan kemarin. Selain itu, semua indeks mulai dari LQ45 hingga IDX 30 termasuk 11 sektor di bursa juga mengalami pertumbuhan yang pesat. Nah, untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendorong perdagangan kemarin seperti apa aja, kita sudah terhubung langsung dengan Ko Michael Yo selaku Stock Enthusiasm. Selamat pagi Ko Yo. Selamat pagi Pak Pratomo. Semoga selalu sehat ya di sana ya Ko. Amin. Nah, seperti yang saya bahas tadi di awal, terlihat bahwa sudah mulai terlihat kembali sentimen-sentimen positifnya. Kira-kira apakah kemarin sudah menjadi awal dari September ceria, dan kira-kira apa yang menjadi pendongkrak dari indeks kemarin? Silakan, Koyo. Oke, sebenarnya jika kita berkaca dari pergerakan kemarin, pergerakan IHSG yang rebound hingga 1,2 atau 3% dan closing di 0,8%, ini hanyalah merupakan pergerakan technical rebound dari koreksi IHSG pada hari Senin. Nah, sayangnya IHSG berhasil rebound di angka 7.841 maksimal hari ini. Dan itu membuat ini sesuai dengan proyeksi kita yang kemarin ya Mas ya, bahwa IHSG memang ada berpotensi untuk menguat hingga 7.830 atau 40. Nah, sayangnya dengan posisi candle yang dinamakan dengan shooting star saat di hari Selasa kemarin, maka proyeksi hari ini itu adalah melemah. Cuman kabar baiknya memang yang kita ketahui dari berita dalam negeri bahwa sudah meredanya tensi ketegangan dari demo dan kondisi politik yang ada di dalam negeri. Ini juga justru jadi sebuah kabar positif ya bagi sobat-sobat investor. Semoga bisa mencari cuan yang cukup baik di bursa saham Indonesia. Tadi kan kita sempat dikatakan juga oleh Mas Koyo itu bahwa indeks akan terkoreksi. Kira-kira apalagi Mas yang menjadi sentimen indeks akan terkoreksi pada perdagangan pagi ini? Oke, di luar dari berita dan kondisi politik yang terjadi di dalam negeri, jika IHSG tidak mampu melewati angka 7.840 sebagai resisten yang cukup kuat. Di sini kita bisa namakan resisten ini terjadi dari terbentuknya pola bearish double tops. Jadi IHSG ketika tidak mampu melewati 8.000 dua kali, kemudian menembus angka 7.840, maka IHSG terkonfirmasi mengalami pola bearish double tops. Nah, jadi ada peluang IHSG untuk terkoreksi hingga level, kalau kita lihat dari titik Fibonacci itu bisa hingga ke level 7.670. Nah, jadi itu perlu diperhatikan. Jika IHSG mampu bertahan di angka 7.670, maka peluang IHSG untuk menguat kembali akan besar. Jadi untuk sementara waktu ini ya, IHSG karena tidak mampu melewati resisten, maka akan terkoreksi untuk sementara waktu. Tapi jika dia mampu bertahan di atas 7.670, maka peluang IHSG untuk menguat kembali itu ada. Oke, berarti kita menunggu level supportnya terlebih dahulu ya, agar IHSG bisa kembali menguat seperti pekan kemarin. Salah satunya bisa tembus ke level 8.000 lagi gitu ya Mas Ko ya. Betul. Nah, kalau selanjutnya kalau kita bicara dari sektor-sektor saham yang bergerakkan hari ini, tadi saya jelaskan juga bahwa sejumlah sektor tuh hijau semua. Nah, tapi kalau dari semua sektor yang ada dari yang berkinerja kemarin, kira-kira sektor yang paling potensial untuk dipantau pada hari ini apa saja kok? Nah, jika kita melihat dari pergerakan kemarin, seperti live kita sebelumnya juga, bahwa saat ini
Andalan nomor satu untuk sektor itu adalah komoditas, terutama komoditas emas. Dan kita melihat harga emas sendiri saat ini sudah mencetak all time high terbaru. Nah, kita perhatikan pergerakan kemarin, Antam sempat naik sebesar 8,4%, kemudian emiten emas selanjutnya ada BRMS sempat naik 10,2%, kemudian ada PSAB yang melemah memang, kemudian ada juga MDKA yang bergerak menguat sebesar 3%. Ada juga emiten emas satu lagi yaitu HRTA yang bergerak menguat 4,29%. Jadi proyeksi saya adalah meskipun terjadi koreksi untuk pergerakan saham emas, ini merupakan peluang untuk entry. Kalau selain komoditas, terutama emas, kira-kira sektor apa lagi, Mas? Perbankan kah? Properti apa masih menarik untuk kita pantau untuk hari ini? Oke, sayangnya untuk sensitive rate seperti perbankan dan properti itu masih mendapat tekanan. Kita melihat dari posisi closing pada hari kemarin, terlihat semua menutup di bawah dari titik open. Nah, sehingga kita bisa katakan ini merupakan candle yang kurang baik untuk pergerakan ke depan. Nah, sehingga saya memproyeksikan bahwa perbankan masih akan terkoreksi ataupun sideways. Nah, cuman terkhusus untuk properti, ada satu yang agak menarik, Mas, yaitu BSDE. Karena BSDE terlihat menguat sendiri pada perdagangan kemarin, dan terlihat dia menguat dengan candle full yang dinamakan dengan Marubozu secara teknikal, dan itu kemarin BSDE closing di 11,96%. Jadi untuk BSDE sendiri, dia punya proksi pergerakan sendiri. Jadi saya melihat untuk properti, BSDE dan PANI itu merupakan dua saham properti unggulan. Oke, tadi kita BSD itu ternyata salah satu kuda hitam ya untuk perdagangan dari kemarin ya. Nah, kalau misalkan kita lihat ini ada beberapa juga UNTR. Mungkin kalau misalkan kemarin kita juga sempat bahas saham-saham yang dimiliki oleh konglomerasi. Nah, itu gimana untuk peluangnya hari ini? Ya, kalau kita melihat dari saham konglomerasi kemarin bergerak semua kompak menguat, hanya satu yang melemah yaitu Brand, tapi pergerakan melemahnya itu juga minor. Kemudian ada PANI yang juga bergerak menguat. Nah, saya proyeksikan hari ini masih akan bergerak cukup stabil. Baik, itu tadi kita sudah disampaikan oleh Koyo, ada beberapa sektor yang cukup menarik untuk dipantau dan beberapa saham yang mungkin sudah diinformasikan kepada sobat investor menarik untuk kita pantau juga. Baik, terima kasih Koyo atas waktunya pada hari ini. Semoga tetap sehat selalu untuk sukses juga untuk perdagangan pada hari ini. Demikian sobat investor, Ticker Talk pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi oleh Koyo bisa menjadi rujukan kepada perdagangan atau trading yang dilakukan oleh sobat-sobat investor. Tapi patut diingat bahwa segala pembelian saham atau penjualan saham yang dilakukan oleh sobat investor adalah keputusan pribadi dari sobat investor sendiri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selalu cuan.